Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mika Dewanda Indra Paramita. Aku mahasiswa Prodi Matematika angkatan ke-22 dengan NIM 2208541022. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu contoh soal logika matematika pada analisis real. Simak videonya sampai akhir ya. Bye-bye. Oke, jadi di sini kita punya sebuah contoh kasus di mana seorang detektif sedang menyelidiki suatu misteri di sebuah kastil tua. Kastil tersebut memiliki 6 ruangan yang terhubung oleh pintu-pintu rahasia. Setiap ruangan memiliki satu petunjuk untuk membantu detektif memecahkan misteri. Namun, tidak semua ruangan bisa dimasuki dengan mudah. Nah, di sini diketahui bahwa ruangan 1 terhubung langsung dengan ruangan 2 dan ruangan 3, tetapi hanya bisa dimasuki setelah ruangan 6. Ruangan 2 terhubung dengan ruangan 3 dan ruangan 4, dan terdapat kode rahasia di dalamnya yang diperlukan untuk membuka ruangan 5. Ruangan 3 hanya bisa dimasuki jika detektif sudah berhasil membuka ruangan 4 terlebih dahulu. Ruangan 4 terhubung dengan ruangan 5, tetapi memerlukan petunjuk dari ruangan 1 agar pintunya bisa dibuka. Ruangan 5 menyimpan kunci untuk membuka ruangan 6. Dan ruangan 6 terhubung dengan ruangan 1, namun hanya bisa dibuka setelah detektif memasuki ruangan 2 dan ruangan 5. Oke, jadi di sini kita diminta untuk membantu detektif untuk menemukan ruangan mana yang harus ia masuki terlebih dahulu, kemudian urutkan langkah-langkah yang harus diambil oleh detektif untuk membuka semua ruangan dan memecahkan misteri. Nah, untuk memecahkan kasus ini, kita bisa ikutin langkah-langkah sebagai berikut. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan ruangan mana yang harus kita masuki pertama kali. Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, kita bisa melihat dari petunjuk yang sudah diberikan tadi. Nah, di sini kita tahu bahwa ruangan 1 itu hanya bisa dimasuki setelah ruangan 6. Untuk ruangan 2 sendiri itu tidak ada syarat untuk memasukinya. Nah, untuk ruangan 3 itu hanya bisa dimasuki jika detektif sudah berhasil membuka ruangan 4. Untuk ruangan 4 sendiri, itu memerlukan petunjuk dari ruangan 1 agar pintunya bisa dibuka. Untuk memasuki ruangan 5, kita memerlukan kode rahasia yang ada pada ruangan 2. Kemudian terakhir yaitu di ruangan 6, hanya bisa dibuka setelah detektif memasuki ruangan 2 dan ruangan 5. Nah, berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut, berarti kita bisa memilih ruangan 2 sebagai opsi untuk dimasuki pertama kali, dikarenakan tidak ada syarat khusus untuk memasuki ruangan tersebut. Setelah memasuki ruangan 2, kita bisa menggunakan kode rahasia yang didapat untuk memasuki ruangan 5, sehingga ruangan 5 merupakan ruangan kedua yang bisa kita masuki. Nah, karena ruangan 2 dan juga ruangan 5 sudah dibuka, maka selanjutnya kita bisa membuka ruangan 6, dikarenakan syarat untuk memasuki ruangan 6 sudah terpenuhi. Oke, di sini kita tahu bahwa ruangan 6 terhubung langsung dengan ruangan 1, dan syarat untuk memasuki ruangan 1 itu adalah harus memasuki ruangan 6 terlebih dahulu. Maka ruangan 1 adalah ruangan keempat yang harus kita masuki. Oke, untuk selanjutnya, di sini kita tahu bahwa ruangan 1 terhubung langsung dengan ruangan 2 dan ruangan 3. Namun, perlu diperhatikan bahwa untuk memasuki ruangan 3, kita harus berhasil membuka ruangan 4 terlebih dahulu. Oleh karena itu, setelah dari ruangan 1, kita harus masuk ke ruangan 2 yang terhubung langsung dengan ruangan 4. Kemudian, menggunakan petunjuk yang didapat dari ruangan 1 untuk membuka ruangan 4. Sehingga ruangan 4 adalah ruangan kelima yang harus dibuka oleh detektif. Oke, karena ruangan 4 sudah berhasil dibuka, maka selanjutnya kita bisa memasuki ruangan 3. Sehingga ruangan 3 adalah ruangan terakhir yang harus dimasuki oleh detektif. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita sudah berhasil membuka semua ruangan dengan urutan ruangan 2, kemudian ruangan 5, ruangan 6, ruangan 1, ruangan 4, dan ruangan 3.
Oke, demikianlah perjalanan detektif untuk memecahkan misteri di sebuah kastil. Terima kasih dan sampai jumpa di petualangan detektif selanjutnya.